Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita ambil dari kitab adab sampai kepada kitab Adabit Ta'am. Kitab adab memakan. Masih dalam bab istihbabil akli bi thalathi asabi'. Bab disenanginya seorang memakan dengan 3 jari. Wastihbab na'kil asabi'. 3 jari yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu makanan-makanan yang bisa digunakan dengan 3 jari. Jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol, ibu jari. Seperti kurma, biskuit, atau yang selainnya. Tetapi kalau ada dijumpai makanan-makanan yang tidak bisa digunakan atau memakannya dengan 3 jari, seperti nasi, karena tidak semua orang bisa makan dengan 3 jari. Apalagi kalau nasinya terdapat kuah. Maka boleh baginya makan dengan lebih dari 3 jari. Wa karahatu makshiha qabla la'kiha. Dan dibenci, tidak disukainya seorang membasuh, lebih tepatnya ngelap. Qabla la'kiha, mengelap tangan tersebut sebelum dia jilat. Wa istihbab la'kil qas'ah wa akhdil luqmah allati tasqutu minhu wa akluha wa mashuha ba'da la'qi bis-sa'i wal qadami wa ghairiha. Dan dianjurkan untuk bukan menjilat tangan saja, tapi piring. Dan juga disenanginya mengambil suapan yang jatuh dari tangan, kemudian dibersihkan, kemudian dimakan. Dan juga anjuran setelah menjilat makanan untuk dibalurkan, dilap, disa'id dengan tangan atau qadam, kaki, betis, atau yang selainnya. Nanti akan dibawakan oleh penulis rahimahullah. Sampai kepada hadis An Ka'ab bin Malik. Hadis yang pertama sudah kita baca pada kajian yang lalu. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Memakan dengan menggunakan 3 jari beliau yang mulia. Fa idza faragha la'iqaha. Manakala beliau telah selesai dari makanan yang beliau makan, maka beliau menjilat 3 jemari tersebut. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Pelajaran bisa kita petik dari hadis tersebut sebagaimana yang kemarin, yaitu dianjurkan seorang untuk memakan menggunakan 3 jari. Ketika makanan-makanan yang dia sanggup menggunakan dengan 3 jari, meskipun nasi, kalau dia sanggup misalnya nasi yang kering sifatnya, lauknya pun kering, masih memungkinkan baginya untuk makan dengan 3 jari, maka tetap dianjurkan. Kecuali kalau memang dia tidak bisa dan dia harus menggunakan lebih daripada 3 jari, misalnya 5, maka jaiz, boleh yang demikian. Bukan pengharaman. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dengan menggunakan 3 jemari beliau, ini untuk menunjukkan bahwasanya himmah beliau, semangatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bukan untuk makanan. Buktinya beliau sederhana sekali. Menggunakan dengan 3 jari beliau yang mulia untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ini beda sekali dengan mereka para raja. Orang-orang besar ketika mereka makan, maka kelihatan dengan sangat rakus. Mereka makan apa yang mereka inginkan. Adapun Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan makan kecuali manakala beliau membutuhkan. Dan ketika beliau membutuhkan makanan, maka beliau makan dengan menggunakan 3 jari. Sederhana sekali. Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar. Beliau bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Perintah asalnya dalam hadis. Bila'il asabi' was sahbah, untuk menjilat tangan-tangan dan juga sahbah dan juga nampan-nampan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, innakum latadruna fi ayyi tu'amikum al-barakatuh. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di manakah letak makanan-makanan kalian yang di situ terdapat padanya barakah. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-barakah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah thubut atau al-khairul katsir wa thubutuh. Arti barakah adalah kebaikan yang banyak dan tetap kebaikan tersebut ada padanya. Jadi kebaikannya sudah banyak dan tetap kebaikannya tetap ada. Itu makna daripada barakah. Tetapi barakallahu fikum, perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi di dalamnya terdapat barakah. Kebanyakan mereka kaum muslim yang mereka disebabkan karena kebodohan mereka terhadap syariat, terhadap din, mereka melalaikan. Mereka kalau urusannya berkah kepada perkara-perkara yang baik, jangan tanya. Semangat sekali mereka. Tapi kalau perkara-perkara berkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, mereka nggak ngerti. Mereka lari. Dan bahkan sampai yang sangat disayangkan ketika mereka mengusap Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, mereka ketika membasuh, ketika menyentuh, atau bahkan cuma mengucapkan salam, melambaikan tangannya kepada Hajarul Aswad, karena ziham, disebabkan karena banyaknya manusia. Di Ka'bah, mereka tawaf ketika haji, mereka lambaikan tangan mereka ke Hajarul Aswad. Ternyata mereka bukan melambaikan dengan niatan ittiba'us sunnah. Bukan mengikuti sunnah. Tapi apa? Ada sebagian mereka kaum muslimin yang karena kurang atau minimnya ilmu yang sampai kepada mereka, mereka niatkan untuk ngalap berkah dengan Hajar Aswad. Setelah dilambaikan, diusap kepala anaknya biar soleh. Atau rukun Yamani, disentuh, dilap, dibasuh dengan tangannya. Setelah dilap, dia lapkan kepada wajahnya. Dengan harapan berkah daripada Ka'bah. Ini perkara yang sangat disayangkan. Kalau begitu dia tidak ada pahala. Kenapa tidak ada pahala? Karena innamal a'malu binniyat. Oleh sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inni la'alamu annaka hajar. Sungguh saya tahu engkau itu batu, cuma batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu nggak akan bisa mendatangkan manfaat, kamu nggak bisa mendatangkan mudarat. Laula anni ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, ma qabbaltuk. Rawahu Muslim. Seandainya aku nggak lihat Rasul mencium engkau wahai batu Hajar Aswad, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun nggak akan cium kamu. Apa maknanya? Mencium Hajar Aswad bukan niatan berkah, tapi ittiba'us sunnah. Ini kadang dilalaikan oleh kebanyakan mereka manusia. Oleh sebab itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu kepada ahlinya, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, menuntut ilmu agar sunnah sampai kepada manusia. Dengan cara kita amalkan dengan diri-diri kita. Innakum la tadrun, karena kalian tidak mengerti. Fi ayyi tu'amikumul barakah, di mana letak barakah pada makanan-makanan kalian. Bisa jadi di suapan terakhir, bisa jadi masih menempel di kuku-kuku kalian, terdapat berkah di pada
pada kuku-kuku kalian, di tangan-tangan kalian, maka diperintahkan untuk menjilat. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mendapatkan khobar dari murid-muridnya. Murid-muridnya ini mendapatkan khobar dari para tabib, para dokter. Mereka para dokter mengatakan kepada Syekh Utsaimin, tepatnya kepada murid-murid beliau, yang kemudian murid beliau menyampaikan kepada syekhnya itu Syekh Utsaimin rahimahullah, mereka para dokter meneliti, ternyata kandungan yang ada di jari jemari tangan manusia, terdapat suatu zat, yang zat tersebut melekat pada kuku. Yang zat tersebut kalau dimakan, dijilat, kemudian ditelan, itu akan membantu pencernaan makanan. Subhanallah, ini salah satu hikmah saja. Akan tapi tetap barakallahu fikum, kita tidak mengikuti dokter. Kita tidak mengikuti hikmah penelitian-penelitian, kita tidak mengikuti mereka. Yang kita inginkan adalah sunnatun Nabi, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita inginkan adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu anjuran untuk menjilat jari jemari dan juga bekas makanan yang ada di piring dengan dijilat seperti anak kecil. Atau bisa juga dia tidak menjilatnya dengan lidahnya langsung, tapi dengan tangannya dibersihkan kemudian dijilat dengan tangannya. Kemudian pelajaran bisa kita ambil bahwasanya berkah makanan sebagaimana telah berlalu itu turun di tengah-tengah makanan. Oleh karenanya jangan makan dari bagian tengah, akan tapi biarkan berkah tersebut turun dengan kalian mengambil dari sisi-sisinya, dari tepi-tepi nampan-nampan kalian atau piring-piring kalian. Agar berkah tersebut tetap ada, tetap turun mengenai tengah makanan sampai kita makan habis makanan tersebut. Wa anhu, kata Imam Nawawi rahimahullah, masih dalam hadisnya yaitu Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila suapan salah seorang di antara kalian waqa'at, jatuh, mau makan jatuh atau di piring jatuh, falyakhudha, maka hendaknya diambil roti, kurma, kemudian falyumti atau falyumit, maka nabiha min adza, kemudian bersihkan makanan tersebut yang terkena kotoran. Kemudian wal yakulha, setelah dibersihkan hendaknya dia makan. Wala yad'ha lisyaitan, jangan dibiarkan oleh kalian. Jangan biarkan syaitan memakan makanan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuh nyata bagi kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh bagi kalian. Posisikan syaitan sebagai musuh. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan musuh? Bagaimana caranya untuk mencelakai musuh ini? Bagaimana caranya untuk merugikan musuh ini? Bagaimana caranya agar musuh ini tidak mendapatkan keberuntungan? Bagaimana caranya? Menyedihkan musuh. Di antara bentuk menyedihkan musuh, jangan biarkan dia makan berserikat dengan makanan kita. Karena syaitan ikut makan dengan makanan dari makanan-makanan kita. Kemudian kata Nabi, "Wala yamsah yadahu bil mindil." Jangan pernah kalian basuh tangan-tangan kalian dengan sapu tangan. Bukannya haram, boleh menggunakan sapu tangan, boleh menggunakan tisu, akan tapi hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari jemarinya. Jilati tanganmu terlebih dahulu, setelah itu baru gunakan tisu atau sapu tangan atau cuci langsung. Jadi tetap menjilat terlebih dahulu, setelah itu baru silakan menggunakan tisu dan yang selain. Apa di antara hikmahnya? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah letak berkah yang ada pada makanannya. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang mulia tersebut. Diperkenankannya seorang menggunakan sapu tangan atau tisu dengan catatan setelah dia menjilati jari jemari tersebut sebagai bentuk ittiba'an lis sunnah, sebagai bentuk
pengikutan kepada sunnah. Dari hadis ini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati. Bagaimana bukti kerendahan hati beliau? Beliau tidak malu untuk menunjukkan kepada umatnya. Manakala ada suatu suapan yang jatuh, maka beliau tunjukkan, dicuci terlebih dahulu atau dibersihkan kotorannya. Setelah nampak bersih makanan tersebut, maka beliau memakannya. Ini pengajaran yang sangat bagus. Pengajaran dengan contoh penerapan. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, masih dalam hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan hadir kepada kalian inda kulli syai', terhadap segala sesuatu urusan kalian, min sya'nih, dari urusan-urusannya. Ini perkara yang sangat mengerikan. Perkara yang sangat mengerikan yang ada pada diri kita manakala kita diiringi oleh syaitan. Kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak punya bekal berupa ilmu, maka akan tahu dari mana bahwasanya syaitan masuk lewat pintu-pintu yang telah dia ketahui. Betapa bahayanya kalau seorang hamba dia tidak menyadari bahwasanya hatinya telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan telah membuat benteng di dalam hatinya sehingga dia bisa keluar masuk lewat pintu yang dia sukai dan keluar lewat pintu yang dia sukai, disebabkan karena si pemilik hati jahil bodoh. Dan syaitan yang terlaknat, dia akan mencari titik lemah anak-anak Adam. Bagaimana caranya agar anak Adam ini kalah? Bagaimana caranya agar anak Adam ini terjatuh, terpeleset, menyimpang dari siratal mustaqim dengan tidak menyesuaikan kepada sunnah Nabi. Dan ini merupakan janji dari syaitan kepada Rabbul Alamin. La huyannahum thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan hampiri mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan kelak engkau ya Allah akan dapati keturunan Adam sedikit di antara mereka orang-orang yang bersyukur. Ini janji syaitan. Bagaimana caranya agar mereka manusia menjadi teman-teman syaitan di dalam jahannam. Oleh sebab itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengasihani diri kita sendiri. Mengasihani diri sendiri dengan memberikan suplaian ilmu. Memberikan nutrisi ke dalam hati kita. Agar hati kita kuat di dalam menghadapi gangguan-gangguan syaitan. Perhatikan kata Nabi. Inna syaitan yahduru ahadukum inda kulli syai'in sya'ni. Sesungguhnya syaitan hadir kepada kalian dalam setiap urusan kalian. Subhanallah. Dia akan mencari titik-titik lemah kalian. Apakah manakala ketika kalian lalai dalam hal masuk rumah tanpa mengucapkan salam? Apakah kalian lalai ketika hendak makan lupa baca bismillah? Ketika kalian sudah baca bismillah, jangan dipikir syaitan itu akan lengah. Tetap dia menanti-nanti. Kalau kalian makan, yang dinanti apa? Yang dinanti oleh syaitan, yang diharapkan olehnya adalah mudah-mudahan orang ini lupa, tidak baca bismillah. Kenapa? Karena kalau lupa baca bismillah, syaitan akan berserikat dengan makanan. Kalau ternyata orang ini ingat dia baca bismillah, tetap syaitan pun masih mengharapkan. Apa yang diharapkan? Mudah-mudahan makanannya jatuh. Kalau makanan jatuh, itu jatahnya. Subhanallah. Sampai sedetik ini pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting bagi kita untuk senantiasa memupuk hati kita dengan ilmu agar tetap waspada dari tariqah, dari khutuwati syaitan, dari langkah-langkah syaitan. Hatta yahdurahu indahu atau inda ta'amih. Sampai-sampai kata Nabi, syaitan itu hadir inda ta'amih, pada makanannya, makanan manusia. Menanti-nanti. Apakah orang ini baca bismillah atau tidak? Kalau tidak baca bismillah, tenanglah dia.
Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falya'khudha. Apabila salah seorang di antara kalian makanannya jatuh, falya'khudha, maka bersihkan makanan tersebut. Falyumit ma kana biha min adza, kemudian bersihkan makanan tersebut yang terkenai kotoran, gangguan. Tsumma liya'kulha wa la yad'ha lisyaitan. Kemudian hendaknya dimakan makanan tersebut, jangan kalian biarkan. Hendaknya jangan dibiarkan makanan tersebut untuk dimakan oleh syaitan. Fa idza faragha falyal'af asabi'atu. Kemudian perintah selanjutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian selesai dari makanan kalian, falyal'af asabi'ahu, maka hendaknya salah seorang di antara kalian menjilat jari jemari yang dia gunakan untuk makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu, salah seorang di antara kalian enggak ngerti di manakah letak barakah pada makanan yang telah dia makan. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakan dengan sebuah makanan, la'iqa atabi'ahu salat, maka beliau akan menjilat jari jemari beliau yang 3, telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. 3 jari ini mesti dijilat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila salah satu suapan makanan kalian jatuh, falya'khudha, jangan dibiarkan, tapi diambil. Ambillah makanan yang jatuh tersebut, wal yubid anha al-adza, kemudian bersihkanlah kotoran yang mengenai makanan tersebut. Wal ya'kulha, kemudian dimakan, jangan dibuang. Wala yad'ha lisyaitan, jangan dibiarkan makanan tersebut bagi syaitan. Karena syaitan akan ikut nimbrung dengan makanan-makanan yang dimakan oleh manusia. Wa amarana an naslut al-qat'ah. Kemudian beliau memerintahkan kepada kami agar naslut, yaitu menjilat qat'ah, piring. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, innakum la tadrun, karena kalian tidak tahu, fi ayyi tu'amikumul barakah, di mana barakah, terletaknya barakah pada makanan-makanan kalian. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka dari beberapa hadis yang sudah kita baca dan hadis sebelumnya mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada umatnya agar memperhatikan dalam adab makan. Tidak ada yang remeh dalam Islam, tidak ada yang kecil dalam syariat al-Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal tersebut keluar, muncul dari hati orang yang bertakwa. Dan sudah sepantasnya seorang bapak mengajarkan putra dan putrinya, seorang bapak menjadikan tauladan di rumahnya untuk istri dan juga anak-anaknya. Jangan pernah dia bertawakal kepada guru-guru sekolahnya, kepada mudarris, ustadz-ustadz yang ada di pondok-pondok yang mengajar putra dan putrinya, mendidik anak-anaknya. Jangan pernah bertawakal. Atau bahkan tidak ada yang namanya kerjasama. Kerjasama yang paling baik antara guru, orang tua, dan murid. Guru mengajarkan anak-anak didiknya di madrasah-madrasahnya. Orang tua pun demikian. Jangan pernah mengatakan, sudah diajarkan sama Pak Ustadz, ya selesai sudah. Jangan demikian. Bisa jadi, Pak Ustadz mengatakan, makan dengan tangan kanan. Makan itu duduk. Minum itu duduk. Kalau minum itu nafas 3 kali di luar gelas, dan akan dibahas nanti. Bisa jadi, Ustadznya mengatakan demikian. Tapi ternyata orang tua justru
tidak mengamalkan apa yang telah mendapatkan pelajaran si anak di dalam madrasahnya. Si anak mendapatkan ilmu, ternyata dia lihat bapaknya tidak menerapkan ilmu. Jadi jangan salahkan kalau anak susah diatur. Anak bisa membantah orang tua alias ngeyelan anak. Atau mendapati anak tidak ngamal. Jangan disalahkan. Karena orang tuanya tidak mendidik dengan perilaku kesehariannya. Ini perkara yang penting harus diperhatikan. Jangan pernah bertawakal dengan ustadznya, sudah diajarkan, sudah selesai. Jangan. Akan tapi diajarkan di rumah dengan perilaku orang tua. Oleh sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan agar orang tua manakala selesai dari urusan bisnisnya, urusan kerjanya, ta'awunnya, atau perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya di luar rumah, kalau sudah selesai, segera kembali ke rumah. Karena ada anak-anak didik yang harus dia didik. Di antaranya istri dan anak-anaknya. Mereka butuh pengajaran. Mereka butuh bimbingan. Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan bimbingan, maka siap-siap anaknya, na'udzubillah, tidak bisa diharapkan sebagai anak yang saleh. Karena tidak melihat perilaku orang tua. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya seorang bapak dia akan ditanya pendidikan apa yang sudah diberikan. Adapun sang anak, dia akan mendapatkan pertanyaan dari Allah, bakti apa yang sudah diberikan kepada orang tua. Oleh karenanya barakallahu fikum, setiap jiwa mereka tidak akan mendapatkan ganjaran. Setiap jiwa tidak akan memikul beban kecuali apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Bahkan seorang anak pun sekalipun, seorang tua tidak akan bisa menambah pahala anak. Seorang anak pun ketika nanti di hari kiamat tidak bisa menambah pahala sang bapak. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga keluarga-keluarga kita dengan mengajari mereka. Diajarkan dengan pendidikan nubuwah. Diajarkan dengan pendidikan Islam. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Interaksi kita keseharian. Masalah makanan, masalah minuman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu terikat dengan amalan mereka masing-masing. Seorang bapak tidak akan bisa menambah pahala anaknya. Seorang anak juga tidak bisa membela bapaknya nanti di hari kiamat. Oleh karenanya barakallahu fikum, hendaknya kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Hendaknya kalian semua takut kepada suatu hari di mana seorang bapak tidak lagi bisa membela putranya. Tidak bisa menambah pahala untuk putranya. Bayangkan barakallahu fikum. Manakala kita mendapati putra dan putri kita meriang, sakit, panas, mengeluh, mengadu kesakitan. Betapa teririsnya hati orang tua menatap putranya lemah, tak berdaya, tak berkuasa. Dalam keadaan tidak punya tenaga. Mengadu, merintih, menangis. Ini dalam kehidupan dunia. Baru dalam kehidupan dunia. Lantas bagaimana dengan kehidupan akhirat? Manakala putra kita ditanya, apakah diajarkan tentang takwa? Apakah diajarkan tentang sunnah? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalun. Kita semua akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti di hari kiamat, wa yaqul, dia berfirman, madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Apakah kita menyambut seruan rasul? Apakah istri kita sudah diajak untuk tunduk kepada seruan rasul? Apakah putra dan putri kita sudah diajak untuk tunduk kepada seruan rasul? Kalau tidak, maka celaka. Tentu orang tua tidak ada yang ridha ketika melihat anaknya ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dia menjawab tidak bisa menjawab. La adri sami'tu an-nasa yaqulu fa aqul. Aku mendengar manusia mengucapkan ini, mengucapkan itu. Ya saya ikut-ikutan. Akhirnya aku ucapkan sebagaimana mereka mengucap. Kemudian didatangkan dengan palu besar. Kemudian dipukulkan kepalanya hancur berkeping-keping. Apakah rida orang tua menatap anaknya demikian? Karena orang tuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Lupa kepada anak istri. Atau manakala sang anak atau istri ketika nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercucuran keringatnya. Jangankan anak dan istri kita pun belum tentu selamat. Jangankan kita Adam alaihissalam
Manakala seluruh manusia meminta syafaat kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, innaka abul anbiya, innaka abun nas. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, manusia yang pertama kali diciptakan dengan kedua tangannya. Berikanlah, minta kepada Rabbmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab. Apa kata Adam? Inna rabbi qad ghadab, sungguh Rabbku telah murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelum dan sesudah hari ini. Aku telah melakukan satu pelanggaran, mendekati syajarah. Maka kata Adam, nafsi, nafsi. Adam punya istri? Punya. Adam punya putra dan putri? Punya. Keturunan 10 dan 10. 10 putra, 10 putri. Tahun berikutnya melahirkan kembali dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi barakallahu fikum, Adam yang cinta kepada istri, cinta kepada putra dan putri. Tapi di hari kiamat, apa yang beliau ucapkan? Nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Yang penting bagaimana supaya saya selamat, saya selamat, saya selamat. Diri saya. Bukan istri yang dipikirkan. Bukan anak yang dipikirkan. Belum lagi nanti barakallahu fikum manakala catatan amalan diberikan. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan catatan dari tangan kita atau dari tangan kiri kita? Kemudian bagaimana putra dan putri kita? Apakah ridho orang tua menatap putra dan putrinya mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya? Belum lagi nanti sirat. Yang di bawahnya terdapat banyak malaikat dengan kail-kail besi dan juga duri-duri. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu sebesar apa duri tersebut. Apakah ridho ketika seorang anak kita berjalan di atas perutnya? Sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika manusia berjalan, ada yang seperti petir kilatan, ada di antara mereka seperti kedipan mata, ada di antara mereka seperti angin berjalan, ada di antara mereka seperti unta balap, ada di antara mereka seperti kuda, ada di antara mereka seperti orang yang berlari, ada di antara mereka seperti orang yang sa'i, lari-lari kecil, ada di antara mereka berjalan dengan cepat, ada di antara mereka berjalan dengan lambat, dan ada di antara mereka yang berjalan di atas perutnya. Ngesot bahasanya. Kemudian hamba ini mengatakan, Ya Rabbi lima bata'tu alayya. Wahai Rabbku, kenapa engkau lambatkan jalanku? Apa kata Allah Rabbul Alamin? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni lam abtabik. Sesungguhnya aku tidak melambatkan jalanmu, wahai hambaku. Innama bata'ta amaluk. Hanya saja kamulah yang melambatkan jalanmu di sirat disebabkan karena lambatnya kamu beramal di muka bumi. Apakah kita ridha? Kalau kita bisa berjalan dengan tenang, sementara anak kita berjalan di atas perutnya, maka tentu tidak akan ridha. Barakallahu fikum. Maka didik diri sendiri dan juga istri dan juga putra dan putri, sayangi mereka. Mereka tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kali pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan kepemimpinannya, putra, putri dan juga istri. Dan ini sebagai bentuk realisasian dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai segenap orang-orang mukmin yang menisbatkan dirinya kepada keimanan, maka jagalah diri-diri kalian awalan, kemudian wa ahlikum naran tsaniyan. Kemudian jaga keluarga-keluarga kalian, dididik putra dan putri, istri dididik dengan pelajaran-pelajaran agama, dididik dengan pendidikan sunnah. Dan walhamdulillah sudah nampak pada kita bagaimana pendidikan sunnah di sini berkait tentang makanan. Kalau jatuh makanan jangan dibiarkan, tuntunan sunnah diajarkan, disebarkan sunnah. Bagaimana caranya? Dipraktekkan dari bapaknya. Yang repot kalau bapaknya nggak pernah di rumah. Mau dapat dari mana mereka pengajaran? Istri dan juga anak. Dari mana mereka mendapatkan pelajaran? Mungkin sampai kepada mereka ilmu, tapi kalau tidak diterapkan, cuma tersimpan tapi tidak digerakkan dengan anggota badan, apa manfaatnya? Kurang. Oleh sebab itu hendaknya mereka para aba untuk menyisihkan banyak waktunya di rumah, memberikan pengajaran kepada putra putri dan juga istri. Mereka tanggung jawab kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya makan. Subhanallah. Inilah yang dikatakan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita baca dari awal, dan akan bagus sekali kalau kita baca dari awal, ikhlas, taqwa, taubat, sabar, istiqamah, mujahadah,
mengisi waktu, apalagi ketika sudah umur sudah mau habis. Ijtihad ketika dalam beribadah, banyaknya jalan-jalan kebaikan, kemudian iktisad fi sunnah atau iktisad fi ta'ah, bersederhana di dalam ketaatan. Masya Allah. Kalau kita baca, betul-betul sesuai dengan namanya. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Karena kalimat dan juga perbuatan yang diajarkan oleh Nawawi rahimahullah, semoga Allah memberikan ganjaran yang baik untuk beliau, juga keluarga dan juga syekh-syekhnya, dan juga para sahabat beliau rahimahullah. Beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana akhlaknya nubuah, akhlak Nabi, dari mulai akidah yang paling besar sampai permasalahan manhaj, sampai permasalahan akhlak, semua tertuang dalam kitabnya. Subhanallah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara-perkara yang baik, baik menurut syariat dan juga baik menurut uruf, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, shadaqatun, itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Nawawi rahimahullah wa 'an Sa'id ibn al-Harith annahu sa'ala Jabiran. Sa'id ibn al-Harith rahimahullah, beliau bertanya kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, 'anil wudu' mimma massatin nar, tentang permasalahan wudu dari makanan yang tersentuh dengan api, sate atau makanan-makanan panggang langsung menyentuh api, apakah harus berwudu? Faqala, maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la, jawabannya tidak. Tidak perlu kamu harus berwudu, karena awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu dari makanan yang tersentuh dengan api. Akan tetapi kemudian dinasakh, kemudian dihapus dengan hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dengan ucapan beliau, la, tidak perlu kalian berwudu dari makanan yang tersentuh dengan api. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kami dulu mengalami zaman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najidu mithla dzalika ta'am illa qalilan. Kami tidak mendapati makanan yang seperti itu modelnya pada zaman beliau alaihi salatu wasallam di awal, illa qalilan, kecuali sedikit makanan daging yang menyentuh api. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka pengorbanan Nabi, pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhu sangatlah besar. Kenapa dikatakan pengorbanan sangat besar? Sedikit makan enak. Di awal-awal perjuangan mereka, ketika mereka meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, himmah mereka bukan makanan, tapi dakwah. Mereka lebih mementingkan dakwah daripada makanan. Dan mereka sabar. Ketika berdakwah, mereka harus menyisihkan waktunya untuk berdakwah, harus menyisihkan waktu untuk mencari nafkah, untuk mengurus anak dan istri. Ternyata mereka hidup dalam kesederhanaan. Lihat ucapan Jabir bin Abdullah. La najidu mithla dzalika ta'am illa qalilan. Kami enggak pernah mendapati makanan yang seperti itu modelnya, daging bersentuhan dengan api panggang maksudnya. Illa qalilan, kecuali sedikit sekali, jarang kami makan enak pada zaman awal-awal. Fa idza nahnu wajadna, kemudian diajarkan. Manakala kami telah mendapati makanan seperti itu, makanan yang bersentuh dengan api, panggang, bakar, sate dan yang lainnya. Kalau kami dapati makanan seperti itu, lam yakun lana manajil, kami enggak punya serbet-serbet, tisu-tisu. Lebih tepatnya serbet, karena zaman dahulu enggak ada tisu. Setelah mereka menjilat tangan-tangan mereka, illa akafuna wa sawa'adana wa aqdamana. Melainkan kami akan elap dengan tangan-tangan kami lengan atau lengan sini, sa'ad, dan juga aqdam, betis. Apa maksudnya? Kayak anak kecil makan makanan, ya, makan di teperin. Ini para sahabat. Tsumma nusalli wa la natawadda. Kemudian kami sholat tanpa menggunakan wudu. Karena yang membatalkan wudu adalah daging unta saja. Ketika mereka para sahabat radhiyallahu taala bertanya, "Hal natawadda min lahmil ibil?" Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apakah kita makan atau apakah kita berwudu manakala kita selesai
selepas makan daging unta? Jawaban Nabi, nah, iya, berwudu. Ketika seorang makan daging unta, maka nanti dia berwudu. Kemudian ditanya kembali, hal natawadda, apakah kami berwudu ya Rasul alaihi salatu wasalam apabila kita makan min luhumil ghanam, dengan daging kambing? Insyikta, pilihan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kamu ingin, silakan. Berarti apa? Yang afdal adalah berwudu. Yang dianjurkan adalah berwudu. Ini lebih utama. Kenapa demikian? Karena Nabi memerintahkan insyikta. Kalau kamu ingin wudu, wudu. Kalau tidak, boleh. Jaiz. Tidak wajib. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pelajaran bisa kita ambil hadis yang berkaitan tentang berwudu dari makanan atau daging tepatnya yang telah tersentuh oleh api, itu telah dihapus. Apa yang menghapusnya? Hadis ini. Bahwasanya tidak perlu berwudu dari makanan yang telah tersentuh oleh api. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya zaman nubuwah, lebih tepatnya di awal-awal pergerakan dakwah Islamiyah, itu mereka sedikit mendapatkan makanan. Justru yang mereka dapati adalah banyaknya pertentangan. Oleh sebab itu mereka, orang-orang kafir, ketika diseru kepada keimanan, mereka langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu inna tabi'il haqqa ma'aka, atau inna tabi'il huda ma'aka nutakhattafu min ardina. Wa ya Rasul alaihi salatu wasalam, kalau kami ikuti hidayah, petunjuk bersama engkau, sama-sama mengikuti jalanmu ya Rasul, nutakhattaf min ardina, niscaya kami akan diusir dari kampung-kampung kami. Apa maksudnya? Takut terhadap tantangan. Kalau beriman kepada engkau wahai Nabi, kami akan dimusuhi, kami akan dijauhi, kami akan diboikot. Ini tandanya suudzon. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka, mereka memikir, mereka merasa, mereka bahkan yakin kalau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengsara. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suudzon. Seorang yang berada di atas al-haq, tentu dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Dan sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang mukmin bersamanya. Alaihi salatu wassalam, dalam kehidupan dunia dijanji dari Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yaqumul ashhad, dan juga kami akan menolong di mana para saksi kami tegakkan. Hari kiamat Allah akan menolong mereka orang-orang mukmin di darain, di dua negeri, di dunia dan juga di akhirat. Maka kokohkan keyakinan, kuatkan keyakinan dengan mempelajari tentunya pelajaran akidah. Kemudian terakhir, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang agamanya terjaga. Mereka adalah orang-orang yang semangat untuk membela agama. Dari mana bisa diambil faedah seperti ini? Mereka siap lapar. Mereka siap miskin demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka mendapati makanan enak sedikit, jarang berjumpa dengan makanan enak, demi dakwah, demi jalannya roda dakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka rela. Karena bukan tujuan itu mereka diciptakan. Karena mereka tahu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Carilah negeri akhirah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa dunia. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kalian pun butuh kepada kehidupan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.